Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherlan. Saya dari Penjas 5B, NIM 1805978, absen 37. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan kedaruratan medis 5, yaitu pendarahan, shock dan cedera otot rangka. Tapi di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari kedaruratan medis 5 ini. Oke, saya di sini akan membahas tentang sistem cedera otot rangka ya, yaitu jenis cedera pada alat gerak, ada terkilir sendi, terkilir otot, patah tulang, dislokasi sendi. Jadi misalkan kita kan anak olahraga ya, kalau misalkan kita berolahraga mau sepak bola, voli, rawan dengan cedera. Kalau misalkan gak rawan cedera, kita harus pemanasannya harus bagus itu. Terus kalau misalkan yang sering ditemukan atau yang dialami atlet itu adalah cedera sendi gitu. Jadi kalau misalkan kita udah terkilir sendi atau cedera sendi ini gampang gitu kalau misalkan udah cedera nih. Terus jadi kalau misalkan kita itu lagi jadi gampang cedera lagi karena kenapa? Karena si awal yang misalkan ototnya, contoh otot awalnya segini, terus kalau misalkan sering cedera itu akan melebar sedikit gitu, karena itu keseringan cedera gitu. Terus clear otot juga, ini kurangnya pemanasannya, karena kalau misalkan kita pemanasan kita asal-asalan, karena akan mengakibatkan rawan juga gitu. Jadi kita harus bagus dalam pemanasan. Terus ya di sini ada patah tulang. Ini mungkin patah tulang ini sangat berbahaya gitu. Kalau misalkan udah patah tulang, jarang-jarang gitu bisa ke semula lagi. Karena kenapa? Karena patah tulang ini juga sembuhnya juga sangat lama gitu. Sampai 1 tahun ada juga gitu, 1 tahun, atau kalau misalkan parah lebih juga bisa gitu. Terus dislokasi sendi atau menonjolnya tulang yang awalnya tulang di dalam bisa menonjol ke luar atau menonjol gitu keluar dari jalurnya gitu. Terus terkilir sendi ya yang saya tadi udah jelaskan. Rusaknya jaringan ikat sekitar sendi teregang melebihi batas normal. Penyebabnya yaitu terpleset, gerakan yang salah, dan lain-lain gitu. Terus ada gejalanya ya, yaitu nyeri atau bengkak, bisa bengkak besar gitu, nyeri tekan, kulit merah kebiruan. Jadi kalau misalkan jalan juga gitu sakit. Terus ada terkilir otot ya, robeknya jaringan otot pada bagian tendon atau ekor otot. Jadi penyebabnya itu adalah latihan peregangan tak cukup. Jadi yang asal-asalan gitu. Terus yang kedua teregang melalui kemampuan. Terus yang ketiga gerakan yang tidak benar, tak benar. Jadi ya asal-asalan gitu. Senaknya aja gitu. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan aktivitas olahraga apapun, kita harus benar-benar atau harus matang gitu dalam pemanasannya supaya tidak jauh dari cedera. Terus tindakan pertolongannya yaitu tindakan pertolongan pada korban terkilir sendi dan terkilir otot sama dengan tindakan pertolongan pada luka tertutup. Pedoman pada REACH yaitu rest, ease, compression, depression. Terus istirahatkan anggota gerak, terus beri kompres es dingin biar menahan nyeri gitu. Balut tekan dengan pembalut elastis. Terus tinggikan anggota gerak yang cedera. Kalau misalkan kita cedera jangan banyak gerak.
lebih baik kita istirahatkan dulu sampai dia pulih gitu. Terus ada cerai sendi ya, yaitu keluarnya kepala sendi dari mangkok sendi. Penyebabnya itu sendi teregang melebihi batas normal gitu. Nah, gejala dan tanda cerai sendi yaitu bentuk sendi tampak tidak normal, terus gerakan menjadi terbatas, nyeri yang dalam, cenderung memuncat gitu. Terus ada pertolongan pada korban cerai sendi. Opsi ke-1 ya, stabilisasi, jangan merubah posisi. Perlakukan seperti patah tulang. Opsi kedua, melakukan reposisi, mengembalikan posisi peluru sendi dan mangkuk sendi. Tindakan pertolongan opsi 1 ya, perlakukan seperti pertolongan patah tulang, jangan merubah posisi sendi yang saya tadi udah jelaskan. Mobilisasi dengan pembidaian dan pembalutan. Hindari gerakan karena dapat menambah cedera. Baru pada organ, segera rujuk ke rumah sakit kalau misalkan parah. Tindakan pertolongan yaitu opsi kedua ya, cara penarikan reposisi. Yang satu, regangkan melebar bagian yang cedera, lakukan penarikan sesuai posisi alami tubuh manusia. Segera rujuk ke rumah sakit. Janganlah lakukan revisi bila tempat kejadian dekat rumah sakit gitu. Pertolongan tidak yakin dengan tindakannya. Lanjut ya, di sini saya akan menjelaskan patah tulang, yaitu terputusnya jaringan tulang baik seluruh atau sebagian. Terus penyebabnya terjadi gaya yang melampaui batas elastisitas jaringan tulang sehingga jaringan tulang rusak. Jenis patah tulang tertutup, patah tulang terbuka. Jenis patah tulang yaitu ada patah tulang tertutup juga, patah tulang terbuka. Gejala dan tanda patah tulang yaitu ada perubahan bentuk, nyeri dan kaku saat ditekan, bengkak dan memar gitu. Terus ada gangguan fungsi gerak, terdengar suara berderik gitu. Kalau terus ada yang keenam, ada mungkin terlihat bagian yang patah. Terus pertolongan korban patah tulang yaitu pembidaian ya. Kalau misalkan ada di hutan, misalkan kita ada di hutan, ada teman kita yang patah tulang, itu kita harus siap siaga gitu membantunya dengan pemindaian, dan juga kita harus bisa memanfaatkan di tempat itu. Kita bisa menggunakan kayu yang udah patah atau udah tidak terpakai gitu. Terus pertolongan korban patah tulang itu tujuannya itu mencegah pergerakan, mencegah cedera baru, mengistirahatkannya gitu, mengurangi rasa nyeri, mempercepat penyembuhannya juga. Prinsip pemindaian yaitu kendalikan perdarahan, bidai meliputi 2 sendi, tulang yang patah. Jangan meluluskan tulang atau sendi gitu. Periksa sirkulasi setelah pemindaian. Mungkin sekian ya pemaparan materi dari saya. Mohon maaf kalau misalkan banyak kosakata yang salah dalam penyampaian materinya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Mungkin sekian ya dari saya Soalan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.